Teknik kimia 1, teknik kimia 1, teknik kimia 1, teknik kimia. Oke, halo Sobat Teknik Kimia, kembali lagi ke Ngoceh Ngobrol Bareng Chemical Engineering. Hai teman-teman, gimana nih perjalanan semester genapnya, berjalan baik atau enggak? Nih, di Ngoceh ketiga kali ini, kami balik lagi ke host yang baru, yaitu aku, Mahesa Kasih Emanuela, jurusan Teknik Kimia UPN Veteran Yogyakarta dari Angkatan 23, dan partnerku, Aku Francisca Carolina, bisa dipanggil Siska, dari Teknik Kimia UPN Veteran Yogyakarta, Angkatan 23. Nah, di ngoceh ketiga ini, kita kedatangan narasumber spesial nih, teman-teman. Siapa, Cak? yaitu adalah mahasiswa berprestasi di Teknik Kimia. Siapa aja tuh, Sis? Nah, ada Mbak Kalia dan Mbak Asna. Halo, Mbak. Halo. Mungkin dari Mbak Kalia bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Kalirinda Zahra, bisa dipanggil Kali aja. Aku dari Teknik Kimia Angkatan 22, semester 4. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Hasna dari Tekim 22, semester 4 juga. Oke, mungkin sebelum masuk apa aja sih prestasi-prestasi Mbaknya, kita bisa cerita dikit dulu Mbak. Mbak bisa ceritain kenapa Mbak bisa masuk ke Teknik Kimia? Mungkin dari Mbak Kaya. Oke, kalau dari aku kenapa bisa masuk Teknik Kimia itu yang pertama karena background sekolahku dulu tuh aku dari SMK. Nah, SMK aku tuh jurusan kimia analis dan SMK-nya tuh program yang 4 tahun gitu. Nah, jadi kalau misalnya kuliah yang nggak lanjut di jurusan yang serumpun itu kayaknya sayang aja gitu, udah 4 tahun belajar kimia gitu. Jadi ya udah deh lanjut di Teknik Kimia biar sama-sama kimia gitu. Oke, kalau Mbak Hasna sendiri, apa sih Mbak alasan Mbak masuk Teknik Kimia? Kalau dari aku sendiri sebenarnya lebih ke cerita dari teman kakak aku yang dulu juga dari Teknik Kimia. Jadi menurut cerita beliau tuh, menurut pandanganku juga Teknik Kimia ini merupakan salah satu teknik yang lebih prospek kerjanya tuh lebih cewek lah dibandingkan teknik-teknik yang lain. Jadi itu alasanku kenapa aku pengen masuknya ke Teknik Kimia gitu. Oke. Nah, Mbak Kalia dan Mbak Hasna ini kan masuk ke mahasiswa berprestasi di Teknik Kimia UPN Veteran Yogyakarta ini. Nah, apa aja sih Mbak prestasi yang udah diraih oleh Mbak Kalia dan Mbak Hasna ini? Mungkin dari Mbak Kalia? Oke, kalau dari aku sebelumnya, sebelum ngomongin prestasinya, aku bakal ngomongin kenapa aku mau ngejar perlombaan atau prestasi-prestasi tersebut gitu. Karena yang pertama tuh awalnya dulu waktu masuk ke Teknik Kimia UPN ini kan akreditasinya masih B ya, belum unggul. Jadi tuh di situ aku awalnya ngerasa insecure sama teman-temanku, kayak teman-teman tuh pada kuliah di yang jurusannya udah A gitu loh. Nah, jadi tuh aku mikir gimana nih caranya aku bisa unggul, gimana aku bisa improve diri aku, bisa berkembang di tempat yang istilahnya bukan top top nomor 1 gitu loh. Nah kan tapi sekarang udah alhamdulillah udah A gitu. Jadi ya gitu deh. Terus kalau untuk apa aja yang udah aku raih selama 4 semester ini, mungkin yang pertama tuh di tahun pertama tahun 2023. Oh, 23. Ya 23 itu tuh aku alhamdulillah lolos pendanaan program lomba dikti P2MW sampai ke KMI Expo di Bali. Terus yang tahun ini alhamdulillah aku juga lolos lomba dikti juga, itu PKM bidang pengabdian masyarakat, lolos pendanaan juga. Sekarang lagi ongoing prosesnya gitu. Terus kalau untuk bagian penulisan, alhamdulillah aku juga udah publish 3 jurnal internasional di Science Direct. Wow, luar biasa banget ya semua ya. Jadi aku pengen ngulik lebih dalam lagi nih Mbak tentang PKM-nya. Mbak kok bisa sih minat masuk PKM? Terus gimana prosesnya pendanaannya tuh? Kan kita dengar-dengar pendanaan PKM itu susah lolosnya dan banyak banget yang daftar. Itu gimana prosesnya Mbak? Oke, awalnya kenapa pingin ikut PKM tuh ya karena PKM tuh kalau misalnya lolos pendanaan itu bisa konversi sampai 8 SKS. Apalagi ini aku ikutnya PKM yang bidang pengabdian masyarakat. Jadi alhamdulillah juga aku udah konversi KKN. Aku nggak KKN. Wah, jadi nggak KKN ya, Iya, Mbak? itu pengen dikejar gitu. Terus kenapa bisa lolos pendanaan itu sebenarnya juga nggak nyangka gitu loh. Karena kan yang daftar PKM juga banyak banget kan dari seluruh Indonesia ini gitu ya. Sebenarnya alhamdulillah aja gitu. Terus kenapa bisa lolos ya mungkin karena aku sama teman-teman tuh dari awal emang udah nyari ide yang out of the box, terus juga yang solutif untuk mengatasi permasalahan mitra, terus juga kegiatannya yang
berdampingan dengan tujuan utamanya itu juga untuk keberlanjutan mitra dan juga memberi manfaat yang banyak kepada mitra gitu ya. Mungkin reviewer atau juri tertarik nih sama ide-ide dari tim PKM yang kami usulin gitu. Oke, kalau up and downs dari PKM-nya sendiri yang selama Mbak jalani ini apa aja Mbak? Mungkin kalau untuk up and downs-nya itu karena kan pengabdian masyarakat ya. Jadi kan ada dua dari timku namanya itu tim Tebarwangi, sama ada mitranya itu dari Karang Taruna di daerah Sleman Barat gitu ya. Mungkin problemnya di bagian komunikasi sih, jadi gimana cara nyatuin bonding antar timku dulu baru bisa kolaborasi sama mitranya gitu. Terus juga ini kan programnya kan berlangsung lama ya, jadi harus nyesuaiin sama timeline kemarin kayak UAS, ujian-ujian, lomba-lomba yang lain, jadi harus nyesuaiin timelinenya biar tetap berjalan lancar gitu. Oke, terus tadi Mbak ada mention tentang 3 jurnal internasional. Itu bisa diceritain nggak Mbak? Kan kita S1 nih, S1 juga orang sering bilang susah nih publikasi jurnal. Itu bisa diceritain nggak Mbak? Gimana Mbak bisa publikasi jurnal? Oke, kalau untuk bagian publikasi jurnalis sebenarnya juga suatu keberuntungan yang datang ke aku gitu. Sebenarnya dari tiga-tiganya itu merupakan luaran wajib dari mata kuliah. Yang kedua tuh yang dua tuh dari mata kuliah kimia fisika, yang satu dari mata kuliah pilihan atsiri gitu. Nah, kebetulan dua-duanya itu diampu sama Pak Heri Setiakusuma gitu. Jadi kenapa bisa sampai publish itu? Ya karena aku ngerjain tugasnya aja dengan maksimal sesuai timeline yang beliau kasih gitu. Nah, terus dari teman-teman sekelas tuh emang kebetulan dipilih cuma sekitar 3 atau 4 orang gitu buat dipublish. Nah, alhamdulillah tuh aku juga kepilih gitu loh sama Pak Heri ini. Terus abis itu mungkin kenapa bisa dilirik sama reviewer itu karena aku ngerjainnya maksimal. Terus juga aku nyari judul atau nyari ide yang belum pernah dibahas di Science Direct tapi aku modifikasi. Terus juga aku baca-baca dari jurnal-jurnal lain untuk referensi gitu. Mungkin reviewer tertarik di situ sih. Alhamdulillah juga. Oke, itu benar banget ya teman-teman. Jadi kita harus bersakit-sakit terlebih dahulu supaya bersenang-senang kemudian supaya hasilnya itu memuaskan yang baik. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke Mbak Hasna. Mungkin bisa diceritain Mbak kenapa gimana proses menjadi mahasiswa berprestasi, terus prestasinya apa aja nih Mbak? Oke, kalau dari aku mungkin aku mau cerita juga ya. Tadi kan kalian udah cerita nih kenapa dia pengen jadi berprestasi gitu. Kalau dari aku sendiri karena awalnya aku juga belum ngerti kan di Techkim ini aku sebenarnya mau ke prospek yang mana dan kayak gimana. Terus aku juga selain itu juga insecure sama kayak kalian karena di Techkim ini kan dulu masih belum A ya, masih belum unggul nih. Jadi aku juga memutar otak nih gimana caranya aku punya nilai plus gitu. Nah, akhirnya waktu itu di awal semester 1 aku nyoba-nyoba beberapa perlombaan dan salah satunya yang tembus itu ada di International Conference. Nah, waktu aku International Conference itu aku banyak banget dapat insight. Waktu itu aku juga dipasangin sama kakak tingkat waktu itu dari Undip, UB sama UI. Jadi aku dipasangin lah sama mereka untuk membuat paper berkolaborasi. Akhirnya kami dapat juara 3 best paper. Nah, dari situ juga di International Conference aku juga banyak nih ketemu sama orang-orang hebat. Salah satunya ada mereka mahasiswa berprestasi juga dari UGM sama dari UIN Jakarta. Nah, di sana aku banyak ngobrol dan kemudian aku jadi merasa kayaknya mahasiswa selagi kita masih jadi mahasiswa kayaknya enak ya kalau lomba karena mereka juga dapat duit dari lomba dan lain sebagainya. Jadi kayak aku ngerasa kayaknya seru juga ya lomba. Nah, dari situlah aku jadi ngerasa kayaknya ikut lomba seru juga nih, jadi ketagihan gitu. Nah, akhirnya dari situ opportunity datang banyak ke aku, kayak misalkan dari kating-kating jadi ngajakin aku lomba, kemudian aku juga ikut lomba sendiri. Nah, dan alhamdulillahnya menang kemarin beberapa lomba esai di Lombok dan juga di Bali. Kemudian akhirnya dari beberapa prestasi yang udah aku raih, aku memberanikan diri nih untuk daftar Duta Inspirasi Indonesia yang di bawah Kemenpora, dan alhamdulillahnya aku diberi kesempatan untuk menjadi salah satu perwakilan dari daerah istimewa Yogyakarta. Wah, luar biasa banget ya sih. Keren banget sih. Oke, jadi bisa diceritain nggak Mbak? Tadi Mbak ada mention tentang esai dan duta. Mungkin dari esai dulu, gimana Mbak bisa milih topiknya, terus
proses esainya ini gimana Mbak? Oke, kalau dari lomba esai itu sebenarnya kita yang paling penting itu kalau misalkan esai kan tim ya. Jadi di tim itu tuh kalian harus membuat kelompok di mana dia ada yang jago berpikir kritis, terus ada yang jago editing, dan juga ada yang jago public speaking. Nah, kenapa harus ada 3 hal ini? Karena sebetulnya lomba esai itu nggak cuma kalian nulis esai doang. Kalian juga ada disuruh bikin video dari esai kalian dan juga ada bikin presentasi dari esai kalian. Nah, kemudian untuk cari topik gimana nya itu adalah pakai ini sih rumus ATM. Jadi ATM itu ada amati, tiru, dan modifikasi. Nah, jadi aku juga diajarin dari kakak tingkat juga di ISR, di mana beliau bilang kalau misalkan mau bikin esai itu ya udah kamu gampang aja, kamu lihat judul dari si A, si B gitu, kamu lihat hasilnya gimana, oh ternyata hasilnya kurang bagus nih, ya udah kamu satuin dan cari solusi baru gimana untuk memecahkan dari solusi kedua esai ini tuh kayak gimana. Nah itu kan udah jadi suatu ide baru yang udah kalian bisa klaim untuk itu tulisan kalian gitu. Nah dari situ juga selain itu aku juga baca-baca beberapa jurnal untuk mendapatkan insight baru, dan alhamdulillahnya kalau misalkan teman-teman udah sampai lolos tahap esai yang seleksi awal, kalian akan ke tahap presentasi. Nah di tahap presentasi inilah yang sebetulnya sangat menentukan teman-teman ini bisa nggak sih jadi juara. Nah jadi tipsnya dari aku adalah di tahap ini tuh teman-teman harus bisa gimana caranya teman-teman menyampaikan secara singkat, jelas, dan padat kepada juri apa sebenarnya isi esai dari teman-teman dan apa yang membuat beda dari esai teman-teman. Dan juga kalau ditanya-tanyain gitu sama tanya jawab sama juri, teman-teman juga harus pede aja dan bisa ngejawabnya kayak gitu kalau dari aku. Oke, luar biasa banget ya tipsnya. Luar biasa. Itu bisa diikutin buat teman-teman yang pengen ikut lomba esai. Iya, Terus betul. Mbak ada mention juga tentang duta. Itu gimana sih Mbak? Mbak kok bisa minat ke kedutaan itu, terus kok bisa melewati proses-prosesnya? Itu prosesnya gimana Mbak? Oke, kalau dari aku alasannya kenapa pengen jadi duta inspirasi waktu itu karena aku tadi sempat mention ya di international conference aku ketemu sama mahasiswa berprestasi dan kebetulan keduanya itu juga merupakan duta inspirasi. Nah dari situ aku sebenarnya udah tertarik tuh pengen daftar, cuma karena prestasi aku belum ada, jadi syaratnya tuh harus ada 10 prestasi. Nah di awal-awal itu emang aku belum punya nih 10 prestasi, jadi aku belum berani dan belum pede untuk daftarkan karena juga nggak bisa ya. Terus akhirnya baru-baru ini karena udah lebih dari 10 ya, jadi ya udah aku coba daftar, kemudian ada proses seleksi yaitu berkas, terus ada LGD, sama ada wawancara. Nah ini nanti kemudian aku ikutin lah itu kan, terus aku lolos. Dan sebenarnya aku mungkin agak sempet mau cerita sedikit tentang duta inspirasi. Jadi duta inspirasi itu dibangun oleh mahasiswa berprestasi juga, dia dari IPB, dan kemudian dia akhirnya membuat ini duta inspirasi Indonesia yang dibawahi oleh Kemenpora. Nah akhirnya aku juga maju nih ke duta inspirasi dari provinsi Yogyakarta, dan akhirnya aku kepilih gitu dari 38 provinsi. Luar biasa. Keren sih. Waduh, berarti dari duta inspirasi ini apa aja sih Mbak yang Mbak lakukan? Oke, kalau duta inspirasi ini tuh sebenarnya lebih namanya juga inspirasi ya. Jadi mungkin tadi ada sempet aku lupa kenapa aku pengen ikut ini. Selain dari yang mahasiswa prestasi tadi, aku juga pengen kasih lihat ke teman-teman kalau lebih baik mencoba daripada teman-teman nggak mencoba sama sekali kayak gitu. Betul. Jadi kalau yang di duta inspirasi ini karena namanya juga inspirasi, jadi kita tuh fokusnya lebih ke buat konten juga. Jadi buat konten di platform media sosial, dan juga nanti ada gongnya yang paling besarnya itu ada rapat besarnya dari semua program yang ada gitu. Nanti itu bakal adain di kantor DPR kalau nggak salah, atau MPR gitu. Gitu sih kalau yang dilakuin saat ini sih, cuma bikin konten dan juga coaching gitu dari orang-orang yang hebat kayak gitu. Oke, luar biasa banget ya sis. Iya, teknik kimia punya duta inspirasi loh. Nah, dengar-dengar nih Cak, Mbak Kaya dan Mbak Hasna ini juga terpilih menjadi volunteer fully funded. Nah, bisa diceritain dikit Mbak, gimana itu bisa dapat terpilih menjadi volunteer fully funded dan di mana itu Mbak? Oke, mungkin aku dulu ya kalian cerita. Karena sebenarnya untuk volunteer ini awalnya tuh aku duluan yang terpilih jadi
fully funded. Jadi kita tuh sama-sama fully funded di NGO yang sama atau lembaga non organisasi yang sama. Namanya Ruang ASI Milenial. Kalau dari aku sendiri kenapa pengen ikut volunteer waktu itu karena emang udah tertarik aja dan penasaran waktu itu. Kalau kalian tahu Bakti Milenial, aku tuh selalu daftar itu dan gagal. Nah, kebetulan NGO ini tuh dulu masih kecil. Jadi aku coba-coba lah itu. Nah, waktu coba ternyata aku lolos nih. Nah, habis lolos itu kemarin aku lolos di batch ke Banda Neira. Nah, waktu habis lolos, aku akhirnya speak up nih ke teman-teman angkatan di grup gitu. Ayo dong daftar gitu. Jadi namanya waktu itu aku masih batch ketiga dan ke batch keempat teman kita juga ada ya yang lolos di fully funded itu ke Toraja namanya Alvina. Terus yang ke batch ini, yang ke batch terakhir ini, yang terakhir adalah batch 5, dia terpilih juga jadi fully funded gitu. Ke mana? Karimun Jawa. Ke Karimun Jawa gitu. Mungkin bisa diceritain Mbak gimana tahapan-tahapannya supaya bisa keterima di volunteer ini. Mau aku kamu Iya, aja. boleh. Terus kalau aku kenapa bisa join juga itu karena FOMO dari Hasna, karena pengen jalan-jalan yang gratis gitu. Apalagi kan tempat-tempatnya bagus ya, kayak Hasna ke Banda Neira, Alvina ke Toraja, aku ke Karimun Jawa gitu. Jadi kayak pengen banget main tapi dibayarin Gratis gitu. gitu. Terus kalau untuk tahapannya itu yang pertama itu ada seleksi berkas, lengkapin formulir-formulir gitu. Terus yang kedua tuh ada kayak seleksi studi kasus. Kalau Mas Hasna apa? Aku FGD. Jadi kayak diskusi grup gitu ya, sama juga kayak studi Sama. kasus juga. Cuma kalau ini lebih langsung gitu. Kalau ini kan lebih kayak ngetik doang. yang ngetik gitu. doang gitu. Terus kalau yang terakhir tuh tahap wawancara gitu sih. Oke, terus di volunteernya ini selama di volunteer itu ngapain aja Mbak? Mungkin aku yang jawab ini ya, karena dia Aku belum belum berangkat. Mm-mm. Aku baru besok awal Agustus berangkatnya. ya. Boleh ikut nggak? Kalau dari aku sendiri gimana kemarin volunteernya? Kan aku kemarin ke Banda Neira ya. Jujur itu salah satu pengalaman pertama banget aku naik kapal. Jadi dan pertama kali banget aku ke luar Jawa yang sejauh itu. Kan dia ada di Maluku nih. Pertama kali banget pokoknya. Nah, itu banyak banget hal yang bisa aku pelajarin. Aku bisa dapat sudut pandang baru dari Indonesia di Indonesia Timur tuh kayak gimana kehidupannya dan lain sebagainya. Dan di sana di volunteer sana tuh aku tinggal di sana beneran sama orang langsung yang asli di Banda. Aku bener-bener di sana disayang betul-betul sama, kalau di sana tuh sama papanya bener-bener kayak yang disayang itu. Terus abis itu aku juga mengabdi di bagian pendidikan. Jadi gimana caranya aku dan tim membuat program kerja yang bisa memajukan pendidikan di Banda Neira sana gitu. Wah, luar biasa banget ya. Iya. Termasuk bentuk pengabdian nggak sih? Iya betul. Kapan lagi coba jalan-jalan gratis lagi? Ikutan yuk. Ikut yang batch berapa? Ya, ikut yang berarti. batch 6. Aduh, ini kayak BA-nya Ruang ASI. Ini apa ya tuh? Nggak apa-apa. Oke, nah dari banyaknya prestasi-prestasi yang udah disebutin nih oleh Mbak Kalia maupun Mbak Hasna, apalagi nih Mbak ini kan kuliahnya di teknik kimia nih, Waduh. yang terbilang cukup sulit di dunia perkuliahan. Nah itu tantangan terbesar apa sih Mbak yang udah Mbak Kalia dan Mbak Hasna alami nih? Bisa dimulai dari Mbak Hasna mungkin? Oke, kalau dari aku tantangan terbesarnya itu adalah manajemen waktunya sih. Karena jujur aja di Tekkim ini tuh banyak banget tugasnya dan banyak banget deadline-nya kan. Deadline-nya tuh kayak mepet-mepet gitu. Dan menurutku tuh karena teknik kimia kan ngitung ya. Jadi tuh harus ada part dimana kita tuh harus memahami sebenarnya ngitungnya tuh kayak gimana. Dan menurutku itu agak wasting time sih dengan deadline-deadline yang ada gitu kan ya Kal. Jadi kalau dari aku tantangan terbesarnya adalah gimana cara kita bisa manage waktu dan membagi waktu antara mempertahankan IPK dan juga tetap aktif. Itu menurutku paling susahnya sih. Kalau dari kalian gimana? Kalau aku sih sebenarnya relate banget ya sama Hasna, kayak semua udah disebutin kayak cara bagi waktu gitu. Tapi yang benar-benar kerasa banget tuh kayak kita harus ngorbanin waktu gitu loh, kayak waktu buat tidur, kayak tidur cuma berapa jam, waktu Iya. buat main, waktu buat pacaran, kayak kayak terkorbankan gitu loh waktu-waktu itu gitu. Tapi semua itu kan terbayar setelah kita bisa Menjalani Iya. itu semua dan akhirnya juga bisa meraih achievement. ternyata kita bisa gitu ngelaluin itu. Walaupun emang harus berdarah-darah gitu ya, banyak banget yang dikorbanin. Sebenarnya juga pengen ya kayak main-main sama teman-teman. Kadang tuh sering gak sih kita diajak, ayo main kesini gitu. Cuma ada deadline-nya tuh terlalu mepet gitu, jadi nggak bisa kayak gitu sih. Tapi pernah burn out gak sih Mbak? Aduh, itu mah pernah banget gue. Pernah sampai sakit juga. Kalau kalian gimana? Bisa? Pernah nggak? Sampai kerokan di kafe. Sumpah kita pernah kerongan di kafe saking stresnya itu, saking capeknya badannya kayak, aduh, itu kocak sih.
another level ya. Iya. Tapi bukan kerokan punggung ya, kerokan sisi. Oke, mungkin selain berprestasi, Mbak ada ikut organisasi nggak? Mungkin di himpunan Mbak masuk di divisi apa dan di departemen apa? Nah, kalau aku sih di himpunan tuh aku jabat sebagai sekretaris divisi partnership di departemen BUMH gitu. Terus kalau untuk tugasnya sih partnership itu nggak terlalu berat ya, masih santai daripada divisi departemen lain gitu, kayak nyari partnership di cafe, terus juga ngurusin bikin korsa, just lab gitu-gitu. Jadi masih aman sih dan enjoy, happy-happy aja. Kalau bahasnya sendiri? Kalau dari aku ada di divisi akademi, departemen akademi dan profesi. Sama sih sebenarnya departemen ini tuh divisi ini tuh sibuknya waktu kita mau ke UTS UAS. Jadi sibuknya cuma cari tentor, kan kalian biasanya ada kan tuh, ada belajar bareng lewat Zoom, iya. Nah, itu tuh yang ngumpulin soal-soal UAS. Pokoknya latihan-latihan soal itu dari divisiku. Terus yang ngadain jadwal-jadwal tuntas atau belajar itu juga dari divisiku. Jadi masih aman-aman aja. Cuma agak ribetnya tuh di minggu-minggu Hamin 1 minggu UAS gitu atau UTS kayak gitu. Oke, seru banget ya. Iya. Kalau dari UAS kemarin nih Mbak, dari Mbak Kalia dan Bahasna, gimana nih Mbak UASnya? Apa ini mau jawab gimana ya? Kalian dulu aja deh. Apa ya? Aduh. Apa ya? Gimana nih maksudnya? Lancar untuk UASnya? Lancar kok. Lancar, cuma ada beberapa part yang bikin kita nggak yakin sama jawabannya gitu. Kayaknya dosen bakal ketawa sama jawaban ini buat terus sendiri nih gitu. Mungkin karena ini sih, karena emang di semester ini kan kita lagi sibuk-sibuknya organisasi, terus juga Ibu sibuk lombanya lomba juga banyak kan pas semester ini ya gitu. Iya. Jadi ya itu sih, kayak sebenarnya dari kita sendiri juga kurang maksimal ya buat ngebalancein antara akademik sama buat nyari prestasi-prestasi itu gitu. Ya mungkin balas semester depan. Iya. Oke. Konsepnya harus dibalas, diperbaiki. Kita balas di semester. Iya. Oke. Oke, mungkin Mbak ada saran gimana kita bisa membalancing yang tadi Mbak bilang itu, balancing antara sebagai mahasiswa, terus kita aktif berprestasi juga, dan menjadi berorganisasi juga. Siapa mau jawab? Aku dulu. Kalau dari aku sendiri, karena kan tadi aku udah bilang, kemarin tuh sebenarnya aku agak nggak balance karena salah cari timeline lomba. Nah, jadi kalau saran dari aku tuh cari timeline lomba yang jauh-jauh lah itu dari UTS dan UAS. Karena kemarin semester ini jujur aja aku agak deket-deket ya, Hamin 1 minggu UTS atau UAS aku pasti keluar gitu, nggak di sini. Dan menurutku 1 hari aja nggak ikut matkul tuh menurutku agak ngejarnya udah kayak gitu ya, sampai banget ya ngejarnya. Jadi kalau dari aku sarannya adalah cari timeline yang jauh-jauh dari UTS sama UAS, dan sebisa mungkin tuh nge-manage waktunya tuh disesuaiin lah jadwalnya gitu. Kalau dari kalian gimana? Bener banget sih, kayak ya emang harus nyari timeline yang jauh-jauh hari gitu. Soalnya mungkin nentuin skala prioritas kali ya. Gitu. Tapi kalau menurut aku tuh skala prioritas tuh nggak bisa dinomorin gitu loh. Misal nomor 1 apa, 2 apa, 3 apa. Jadi kayak tergantung situasi di hari mendekati itu gitu. Itu aja sih. Benar banget. Kalau kamu sendiri udah bisa nggak sis time management dan skala prioritas? Waduh, kalau untuk selama 2 semester ini masih kelabakan ya Kak. Jadi masih agak susah juga ngatur dari ngerjain tugasnya, dari belajarnya mungkin. Jadi ya memang perlu benar yang dikatakan Mbak Hasna dan Mbak Kalia, kita sebagai mahasiswa tuh memang perlu banget untuk belajar manajemen waktu dengan baik seperti itu. Oke, mungkin kita udah di penghujung acara podcast. Dan sebelum itu kita pengen dengerin closing statement dari Mbak Hasna dan Mbak Alia. Mungkin dari Mbak Hasna dulu. Oke, kalau dari aku closing statementnya adalah selagi kita menjadi mahasiswa, selagi kita masih ada gelar mahasiswa, kita harus memanfaatkan opportunity yang ada. Karena opportunity ini banyak banget datang ketika kita mahasiswa. Belum tentu kita besok lulus itu kita banyak opportunity yang datang. Jadi manfaatkan waktu yang ada selagi kalian jadi mahasiswa, dan lebih baik mencoba daripada kalian gak mencoba sama sekali. Lebih baik gagal dan juga belajar dari pengalaman-pengalaman ini daripada teman-teman gak mencoba sama sekali gitu. Kalau dari aku sih closing statementnya yang pertama tuh karena
aku tahu kuliah di teknik tuh berat, kayak kita harus ngorbanin waktu tidur, tugas-tugasnya banyak, tapi kita nggak boleh eh, semakin terbebani gitu loh sama kata-kata yang teknik berat itu. Kayak kita tuh walaupun berat tapi pasti ada kok celah walaupun sempit, tapi kalau misalnya kita bisa ngambil celah dan peluang itu, kita pasti bisa kok dapetin yang seperti apa yang kita mau gitu. Karena kalau menurut aku ya, jadi teknik kimia kan bakal jadi engineer ya, itu tuh kayak kalau bekalnya cuma pinter akademis doang tuh kayaknya Kurang ya. kurang gitu loh. Jadi harus diimbangi sama soft skill, bisa dapat dari lomba-lomba dan juga organisasi, pasti nanti bakal insya Allah jadi engineer yang Yang hebat. hebat, gitu. Amin. Semoga semua cita-cita Mbak dan kita juga tercapai ya. Amin. Sebelum ditutup, kita jargon dulu nggak sih? Enaknya boleh. dipimpin oleh mbak-mbak kita yang berprestasi. Teknik kimia 1, teknik kimia 1, teknik kimia 1, teknik kimia. Terima kasih Mbak Alia dan Mbak Hasna. Terima kasih, Terima kasih kembali.